Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu pada minggu pertama bulan Mei ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini telah Engkau menolong, menyertai dan melindungi kami, sehingga Engkau memberikan umur panjang bagi kami untuk memasuki bulan Mei ini oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan di hidup kami pagi ini, kami ingin mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus bimbing kami, berikan pemahaman pengertian bagi kami, terangi pikiran kami, hati kami, supaya kami bisa memahaminya dan dapat melakukan dalam hidup kami. Dan berikan kekuatan baru bagi kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu yang siap mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa pada awal minggu pertama bulan Mei ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dan awal bulan Mei ini saya akan memberikan tema khotbah saya pagi hari ini yang berjudul Tetap Berjaga-jaga dan Berdoa. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga artinya waspada. Berjaga-jaga artinya kalau itu penjaga malam atau security adalah tetap tidak tidur semalam-malaman. Berjaga-jaga artinya kita tetap menjaga kondisi baik fisik maupun rohani kita. Kita tetap berjaga-jaga supaya kalau dalam dunia perang adalah ketika kita ada di dalam dunia peperangan, maka kita harus waspada pada situasi gerakan-gerakan yang ada di sekeliling kita, supaya musuh tidak menembak kita. Itu artinya kita tetap berjaga. Dan ketika ada musuh, maka kita sudah siaga untuk melawan dan untuk memerangi musuh tersebut. Saudaraku, pagi hari ini ada 3 ayat firman Tuhan yang mendasarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, yang tertulis di dalam Markus pasal ke-14 ayat yang ke-38. Mari kita bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat firman Tuhan ini latar belakangi oleh ketika Yesus ada di Taman Getsemani untuk menyampaikan kepada murid-muridnya yang sedang tertidur. Ketika Yesus sedang mau berdoa, dia memperingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga artinya supaya kita tidak jatuh di dalam percobaan. Berjaga-jaga artinya kita supaya roh kita jangan sampai diikuti oleh keinginan daging kita. Jangan sampai daging kita lemah, tetapi roh kita selalu semangat, saudara. Kemudian kita lihat di dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu, di dalam ayat ini juga dilatar belakangi oleh perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya untuk tetap berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Untuk apa? Supaya kita memperoleh kekuatan, supaya kita luput dari semua apa yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah kita, supaya kita bebas dari serangan apapun, baik serangan dari kuasa si jahat maupun sekarang pandemi COVID-19. Yesus mau mengingatkan kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ayat yang ketiga adalah yang tertulis di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan.
Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paulus juga mengingatkan ke kita saudara, bertekun di dalam doa dan kemudian berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Apa maksudnya semuanya itu saudara? Dengan tujuan supaya iman kita tetap eksis, supaya rohani kita, roh kita tetap terjaga. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pandemi COVID-19 ini sangat besar sekali dampaknya di tengah-tengah masyarakat, bahkan dunia yang sedang mengalami hari-hari ini. Pemerintah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Pelabuhan ditutup, penerbangan ditutup, sehingga diisolasi untuk mengatasi, memutus rantai COVID-19 ini. Kita disuruh oleh pemerintah tinggal di rumah, ibadah di rumah, kerja dari rumah, dan tidak boleh berpergian terkecuali hal-hal penting dan tertentu saja, saudara. Bagi sebagian orang, saudara, untuk hanya tinggal di rumah bukanlah hal yang mengenakan, tetapi mau tidak mau harus dilakukan dan tidak ada pilihan bagi kita. Untuk memberantas COVID-19 ini, tidak ada jalan lain selain kita tinggal di rumah. Itu anjuran daripada pemerintah. Ibaratkan kita hari-hari ini, saudara, ada film Dono dulu dengan kasino. Tema filmnya itu kalau pada saat itu adalah maju kena, mundur kena juga. Maju salah, mundur salah. Kita keluar berbahaya, kita di dalam rumah bisa saja bosan dan sebagainya. Tetapi saya menyampaikan kepada kita pada saat pagi hari ini, dalam kondisi yang dianjurkan oleh pemerintah tetap di rumah saja, tetap di rumah saja, maka kita harus taat pada pemerintah. Harus kita taat pada pemerintah. Mengapa kita harus taat pada pemerintah, saudara? Itu firman Tuhan jelas mengatakan demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takut akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandar pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 4. Kita sebagai warga yang ada di Indonesia harus kita taat pada aturan yang diberikan oleh pemerintah. Demi kebaikan bagi kita, demi kebaikan bagi keluarga kita, dan secara menyeluruh bagi bangsa Indonesia khususnya. Dan lebih luas lagi bagi seluruh dunia. Saudara, jangan kita mau memberontak, jangan kita mau melawan apa yang diatur oleh pemerintah. Itu semua kebaikan bagi kita. Lantas apakah yang bisa kita lakukan saat ini? Ketika harus berada di rumah saja, apakah kita hanya bermalas-malasan sambil melakukan rutinitas di rumah, makan, minum, nonton TV, ya, main game, ya, dan sebagainya? Tindakan kita gunakan waktu di rumah untuk lebih meningkatkan, seharusnya meningkatkan kerohanian kita. Bukan hanya sekedar rutinitas setiap hari, saudara. Bangun, ke kamar mandi, makan, minum, dan sebagainya. Bukan hanya itu, saudara, yang kita lakukan seharusnya pada saat-saat ini. Justru mari kita meningkatkan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman Tuhan, dan hubungan pribadi kita dengan keluarga. Setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah pandemi ini berakhir.
Tetapi jika hidup kerohanian kita dalam keadaan terjaga, doa yang tak putus-putus kita panjatkan di hadapan Tuhan, maka iman kita tetap bertumbuh. Walaupun dalam keadaan situasi hari-hari ini sulit. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, percayalah, apapun situasi, kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, bagaimanapun keadaan situasi hari-hari ini sedang terjadi, jangan takut. Tuhan selalu akan menyertai kita. Amin. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, saudara, mengapa kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa? Mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Saudara, supaya kita tidak terkejut dan menjadi lemah karena masalah atau pencobaan yang tiba-tiba datang dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, mengapa kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita tidak terkejut dan menjadi lemah karena masalah atau pencobaan yang akan tiba-tiba datang dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini saya melihat di media sosial dan banyak berita yang saya dengar. Dalam pandemi COVID-19 ini, banyak karyawan dalam pengurangan karyawan karena tidak ada bahan baku di PT. Bahkan pemecatan karyawan semakin banyak. Ketika itu terjadi, dan itu saudara tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Dan ketika saudara berdoa sebelumnya, ketika saudara sudah berjaga-jaga sebelumnya, saudara tak perlu khawatir. Saudara tak perlu harus marah kepada perusahaan. Tak perlu harus menyalahkan siapapun. Kenapa? Karena saudara sudah menjaga-jaga sebelumnya. Kalau kita tidak menjaga hidup kerohanian kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara akan menyalahkan orang lain, menyalahkan perusahaan, menyalahkan siapapun yang ada di dekat saudara. Kenapa? Karena belum terjaga. Tetapi kalau kita sudah terjaga, saudara, berjaga-jaga dan berdoa, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita sudah siap. Saya teringat hal ini, saudara, ketika kami mengalami beberapa waktu masalah yang lalu, tahun 2012 yang lalu. Yaitu ketika anak kami sakit. Sampai divonis di rumah sakit pada saat itu. Bahkan anak kami sempat tidak ada nafas. Tetapi pada saat itu, saudara, kami sudah siap memang. Sebelum kejadian itu, kami mengadakan doa puasa, kami mengadakan kesehatan di dalam doa suami saya dengan istri. Dan ketika kami menjalani hal itu, saudara, kami bisa melewati. Dan anak kami itu benar-benar sampai hari ini sehat dengan walafiat. Oleh karena pertolongan Tuhan. Itu artinya kita harus berjaga-jaga dalam situasi apapun. Mengapa kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa? Untuk melatih daging kita, supaya terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh roh kita. Sekali lagi, untuk melatih daging kita supaya terbiasa dengan apa yang dilakukan oleh roh kita. Daging kita ini lemah, saudara. Sebagai contoh yang saya berikan kepada saudara, pemerintah sudah anjurkan kita tinggal di rumah. Saudara yang lakukan demikian, kita tinggal di rumah, tidur, pagi-pagi bangun. Apa yang saudara lakukan? Mau doa atau mau tidur? Ketika pagi jam 4:30 atau jam 4 dibanguni oleh Tuhan, apa yang saudara lakukan? Mau doa atau mau tidur? Kebanyakan saudara adalah bukan berdoa tetapi tertidur. Walaupun dalam keinginan hati mengatakan kau mau berdoa, tetapi berat untuk melakukan hal itu. Kenapa? Karena keinginan daging tadi adalah tidur, apalagi kalau ruangannya ber-AC dingin. Artinya saudara, jangan sampai roh kita lemah. Jangan sampai keadaan situasi tubuh kita lemah, roh kita jangan lemah. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Matius pasal 26 ayat 4.
Ia mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya pada saat itu. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yang kemudian, mengapa kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa? Supaya kita mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Supaya kita mendapat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam Lukas pasal 21 tadi ayat 36, saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Supaya kita mendapat kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mari kita berjaga-jaga dan berdoa dengan tujuan supaya kita memperoleh kekuatan, supaya kita memperoleh perlindungan dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menjalin hubungan pribadinya dengan Tuhan, saya percaya dan saya yakin orang itu akan kuat dalam keadaan situasi apapun. Yang berikut, mengapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Supaya iman kita teguh dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus tidak sia-sia. Supaya iman kita teguh dan pengharapan kita kepada Yesus, Tuhan kita tidak akan sia-sia. Iman yang teguh kepada Tuhan akan menolong saudara untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, bukan dengan gerutu, bukan dengan untuk menyalahkan satu dengan yang lain. Apalagi masalah-masalah hari-hari ini tentang keadaan kondisi, saling menyalahkan satu dengan yang lain, dengan suami istri dalam rumah tangga. Itu dijauhkan itu dalam hati saudara. Mari kita tetap menjaga iman dan keteguhan hati kita di hadapan Tuhan. Yang kemudian saudaraku, bagaimana agar kita bisa tetap berjaga-jaga dan berdoa? Menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Ibaratkan begini saudara, makanan dan minuman adalah merupakan kebutuhan paling utama di dalam hidup manusia secara jasmani. Demikian seharusnya kita jadikan Tuhan itu di dalam hidup kita. Menjadikan Dia yang paling utama. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa minum dan tanpa makan. Tidak ada yang bisa hidup dalam 2 bulan, 3 bulan tidak pernah makan dan tidak pernah minum. Saudara, mustahil. Tetapi kita jadikan Tuhan itu adalah menjadi makanan dan minuman setiap hari dalam hidup kita. Menyadari bahwa Dia satu-satunya adalah kehidupan yang memberikan hidup dalam hidup kita. Saudara, ada seorang yang bernama Antonio Vieira, adalah presiden direktur Bank Portugal yang meninggal beberapa waktu yang lalu karena COVID-19, saudara. Mungkin Bapak Ibu juga udah tahu di berita. Sepulang dia dari Italia, dia kena COVID-19. Yang menjadi perhatian seluruh atau kebanyakan orang, saudara, bukan kematiannya, tetapi tulisan putrinya di media sosial. Ia berkata begini, saudara. Di dalam tulisan putrinya di media sosial, kami keluarga kaya, tetapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernafas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis tanpa biaya, yaitu udara segar. Sedangkan harta yang dikumpulkan ternyata tidak bisa membantunya. Ini yang menjadi viral di media sosial, saudara. Pernyataan putrinya. Dan saya sampaikan kepada saudara adalah tidak ada yang kita banggakan dalam kehidupan ini. Harta akan kita tinggalkan. Dunia ini akan kita tinggalkan pada suatu waktu. Jabatan kita tinggalkan.
Bahkan apapun yang kita sayangi di dalam dunia ini akan kita tinggalkan suatu waktu. Tetapi yang saudara membawa adalah hanya iman kepada Yesus Kristus. Hanya iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membawa saudara dalam kehidupan yang kekal. Bukan harta dunia yang saudara bawa, tetapi iman kepada Yesus Kristus yang membawa kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Yang berikut saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga? Ya. Bagaimana agar kita bisa tetap berjaga-jaga dan berdoa? Yang kemudian memusatkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi, memusatkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Memusatkan hati dan pikiran. Ketika kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan, perhatikan Bapak Ibu, akan kamu peroleh kekuatan yang baru. Dunia ini memberikan suatu nasihat kepada saudara, memotivasi saudara, akan itu hilang dengan tidak lama waktu. Tetapi kalau kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, itu akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh sukacita dan ketenangan di dalam kehidupan ini. Yang berikut, memiliki komitmen untuk selalu punya waktu berdoa. Memiliki komitmen. Saudara kita mari membangun hubungan pribadi kita di dalam doa setiap waktu. Apalagi saudara semua ada di rumah. Boleh kita bekerja dari rumah, tetapi luangkan waktu untuk berdoa. Berpegang teguh kepada firman Tuhan yang mengokohkan iman saudara. Kalau saudara tak pernah membaca firman Tuhan, bagaimana iman saudara bertumbuh? Kalau tak pernah buka Alkitab, bagaimana saudara bisa mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan? Berulang-ulang kali saya sampaikan kepada kita semua, kepada seluruh jemaat, membaca Alkitab dengan teratur. Itu akan menolong saudara mengingat firman Tuhan ketika engkau melewati persoalan dalam kehidupan ini setiap hari. Yang berikut, menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan hidup ini hanya kepada Tuhan. Serahkanlah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan pergumulanmu. Jangan bawa kepada salah orang. Jangan bawa kepada siapapun saudara, kepada keluarga. Kalau saudara membawa pergumulan saudara, masalah saudara kepada saudara, akan ditertawakan, akan dikatakan, nah. Yang saya sampaikan kepada saudara pagi hari ini, mari kita serahkan seluruhnya pergumulanmu kepada Tuhan, bukan kepada kita serahkan kepada orang lain. Jangan. Bawa di dalam doa. Saya percaya Tuhan tak pernah tertidur. Tuhan akan selalu menolong, akan menguatkan saudara. Bagaimana kita untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa? Berdamai dan sekali lagi berdamai dan dapat mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Berdamai. Mengapa kita harus berjaga-jaga saudara? Supaya tetap kita ada sifat, sikap, hati kita untuk berdamai dengan orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang menjadi akhir khotbah saya bagi kita pagi hari ini saudara. Dan menjadi penutup bagi kita untuk kita renungkan. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa bukanlah hal yang sulit. Kita lakukan jika pusat perhatian kita hanya tertuju kepada Kristus sang pemilik kehidupan itu. Hanya dengan menjadikan berjaga-jaga dan berdoa sebagai gaya hidup, maka kepekaan serta kerohanian kita akan semakin terbangun di atas iman yang benar di dalam Kristus. Dan pada akhirnya, segala kesulitan, tantangan yang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, persoalan yang terjadi, bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebagai pendorong bagi kita
supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa dalam berbagai situasi kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan kami di dalam firman yang telah kami dengarkan pagi hari ini, agar kami tetap berjaga-jaga dan berdoa dalam situasi-situasi seperti ini Tuhan, untuk membawa kami semakin hubungan kami dengan Engkau meningkatkan lebih lagi, dan supaya iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa bertumbuh berakar di dalam hidup mereka, dan menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.